Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran pertama, pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Kamis, 29 September, penyebaran ketidakpercayaan. Bacalah Wahyu 12. Apakah yang diajarkan pasal ini tentang penyebaran pemberontakan di surga ke bumi? Jatuhnya Lucifer bukanlah bentrokan sederhana dari ide-ide yang saling bertentangan. Wahyu 12 memberitahu kita bahwa perang besar pecah di surga antara Lucifer dan para malaikatnya di satu sisi, dan Kristus dan para malaikatnya di sisi lain. Dalam perikop ini, Lucifer disebut naga besar, ular tua, iblis atau setan, dan pendakwa saudara-saudara kita. Kristus disebut sebagai Mikael yang berarti yang seperti Allah. Berdasarkan kiasan untuk Mikael, sang penghulu malaikat, beberapa penafsir percaya bahwa dia hanyalah makhluk malaikat. Namun dalam kitab Daniel, setiap penglihatan utama memuncak dengan Kristus dan kerajaannya yang kekal, seperti batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia, sebagai anak manusia, sebagai panglima bala tentara dan raja segala raja, dan sebagai Mikael sang pemimpin besar. Jadi, karena malaikat Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, Mikael pastilah pribadi ilahi yang sama, yaitu Kristus sendiri. Wahyu 12 memberikan gambaran umum dari kontroversi yang sedang berlangsung ini. Yang pertama, dimulai di surga dengan pemberontakan Lucifer dan sepertiga dari malaikat surgawi. Yang kedua, memuncak dengan kemenangan menentukan Kristus di kayu salib. Dan ketiga, masih berlanjut melawan umat Allah yang sisa di akhir zaman. Berkaca pada awal kontroversi ini, Ellen White menjelaskan bahwa Allah dalam kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Ia tidak segera diturunkan dari kedudukannya yang tinggi itu pada waktu pertama sekali ia menunjukkan roh ketidakpuasan, atau bahkan pada waktu ia mulai menyatakan tuntutannya di hadapan malaikat-malaikat yang setia. Lama ia dipertahankan tetap di surga. Berkali-kali ia diampuni dengan syarat pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 519. Kita tidak tahu berapa lama perang itu berlangsung di alam surga. Terlepas dari intensitas dan rentang waktunya, aspek terpenting dari seluruh perjuangan adalah bahwa iblis dan para malaikatnya telah dikalahkan dan tidak ada lagi tempat bagi mereka di surga. Masalahnya sekarang tentu saja adalah bahwa mereka datang ke sini, ke bumi. Dengan cara apa kita dapat melihat kenyataan bahwa pertempuran ini sedang berlangsung di bumi? Apakah satu-satunya harapan kita untuk mengalahkan musuh kita dalam pertempuran ini? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Ayat-ayat ini memberikan informasi kepada kita bagaimana sampai pada akhirnya Lucifer beserta dengan pengikut-pengikutnya dikalahkan ketika terjadi peperangan di sorga. Ayat 7, 8, dan 9 menyatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iblis diusir dari surga pada awal pertikaian besar ketika dia memberontak melawan pemerintahan Allah. Dia berusaha merebut tahta di surga dan ingin seperti yang maha tinggi. Dia mengadakan pemberontakan secara terbuka menentang Allah, namun dikalahkan dan pada akhirnya ia beserta dengan pengikut-pengikutnya dibuang. Dengan menipu pasangan pertama di bumi, dia merebut pemerintahan dunia ini. Kita tahu bersama ceritanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa oleh karena rayuan yang diberikan oleh si ular tua yang ditulis di dalam Kejadian pasal 3. Dan ketika ini terjadi, iblis menguasai akan pemerintahan dunia ini. Dan sebagai pemerintah dunia ini, dia berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ia merayu, ia membujuk, ia memberikan tawaran-tawaran supaya manusia jatuh dan terperangkap di dalam kesalahan demi kesalahan. Tetapi kabar baiknya, iblis dan malaikat-malaikatnya yang telah jatuh, mereka akan menerima hukuman manakala Yesus datang kembali. Sebenarnya kalau kita melihat latar belakang bagaimana sampai Lucifer ini memberontak kepada Tuhan,
Pada awalnya Allah bersabar terhadap Lucifer. Allah terus menyatakan kemurahannya yang besar. Ia atau Lucifer ini tidak segera dihukum dan diturunkan dari kedudukannya yang tinggi di surga pada waktu pertama kali ia menunjukkan roh ketidakpuasan. Dan bahkan pada waktu ia mulai menyatakan tuntutannya di hadapan malaikat-malaikat Tuhan yang setia, dia diberikan kesempatan demi kesempatan untuk dapat menyadari akan kesalahannya dan berbalik dari kesalahannya. Tetapi Lucifer terus-menerus menantang Allah dengan kesombongannya, dan ia terus-menerus menyebarkan ketidakpercayaan kepada malaikat-malaikat yang lain untuk meragukan akan Tuhan. Dan dia menyatakan bahwa Allah itu kejam, dan hukum dibuat oleh Allah dengan tujuannya adalah supaya mereka tunduk kepada Tuhan. Dan inilah argumentasi yang dilontarkan oleh Lucifer, sehingga banyak menyebabkan malaikat-malaikat terpengaruh dengannya. Dan pada akhirnya peperangan pun terjadi. Peperangan ini mencakup adu ide ataupun argumentasi. Dan ini dimulai di sorga dengan pemberontakan Lucifer, dan sepertiga dari malaikat sorgawi pada akhirnya terpengaruh dengan bujukan Lucifer. Kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena atas pengorbanan Yesus di kayu salib, iblis dan para malaikatnya telah dikalahkan. Tetapi masalahnya sekarang bahwa mereka datang ke sini, ke bumi di mana tempat kita tinggal. Dan pertentangan antara yang baik dan jahat masih terus berlangsung sampai pada saat ini. Itulah sebabnya mari kita terus berpegang teguh kepada Tuhan, bersandarkan akan iman kita hanya kepada Tuhan, dan kita akan menang melawan setiap godaan, pencobaan-pencobaan yang datang silih berganti. Karena Yesus telah menang di kayu salib, Ia akan memampukan kita untuk mengalami kemenangan di dalam pergumulan kita melawan kejahatan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus bersandar kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.